Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa YAIN Metro semester 6 akan membuat presentasi UAS Ekonomi Lokal Development dengan dosen pengampu yakni Ibu Vera Ismail ME. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Syariah kelas C yang terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas UAS presentasi ini, yaitu dengan saya sendiri, Dede Hanifa MPM 1903010019. Selanjutnya ada Atia Asoliha dengan MPM 1903011023. Selanjutnya ada Cindy Sylvia dengan MPM 1903011031. Selanjutnya ada Devi Damayanti dengan MPM 1903012011. Selanjutnya terdapat Vira Trirestari dengan MPM 1903010031. Selanjutnya ada Masroatul Hoiria dengan MPM 1903012028. Selanjutnya ada Novi Oktaviani dengan MPM 1903011088. Dan yang terakhir terdapat Tiara Malinda yakni 19031126. Presentasikan bab pertama yang ini pendahuluan, yaitu latar belakang dari proposal Batagor Enakin. Dengan ide bisnis yang kreatif, usaha kecil yang menjadi berkembang, bahkan bisa usaha kecil ini berubah menjadi besar yang membuka banyak cabang. Dengan mencari ide, tidak perlu penemuan yang besar, tapi bisa dengan sesuatu yang sederhana yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Misalnya saja dengan sedikit memodifikasi dan berinovasi dengan usaha makanan yang sudah ada dan sudah banyak keberadaannya di sekitar kita. B. Visi dan misi. Visi melestarikan makanan tradisional yakni Batagor agar semakin dicintai oleh seluruh masyarakat penikmat Batagor, terutama yang berdomisili di wilayah metro. Misi, selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap Batagor, selalu memberikan kepuasan kepada konsumen terhadap kualitas dan cita rasa produk Batagor, melayani sepenuh hati dan bersikap ramah kepada setiap keinginan dan kebutuhan setiap pelanggan. C. Identifikasi usaha. Usaha yang dijalankan ini diusulkan oleh kelompok 4. Nama usaha Batagor Enaki. Alamat usaha Pasar Yosomulyo Pelangi Metro Pusat. Nomor telepon usaha 0812-7288-2403. Email usaha D. Ruang lingkup usaha. Usaha ini termasuk usaha kecil yang akan dibuka di daerah metro. Namun, seiring berjalannya waktu, bisa menjadi usaha besar karena kalangan manapun bisa menikmati produk Batagor ini, terutama untuk orang-orang yang menyukai panganan yang memiliki cita rasa gurih. Tujuan. Yang pertama, mendapatkan keuntungan dari produk ini. Yang kedua, membuat produk makanan yang mempunyai inovasi baru dan disukai seluruh kalangan masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan dan meningkatkan hasil olahan dari ikan dan tepung menjadi produk makanan yang bervariasi yang dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai salah satu makanan alternatif pengganti cemilan yang mengandung karbohidrat yang enak dan bergizi. Yang keempat, memperkenalkan hasil olahan sendiri agar masyarakat mengetahui bahwa makanan tradisional pun dapat memiliki varian rasa yang diaplikasikan sebagai isian yang memiliki cita rasa yang tinggi. Rencana organisasi Batagor, pimpinan usaha, pimpinan bahan baku, pimpinan produksi dan pengemasan, pimpinan pemasaran. Pimpinan usaha dipegang langsung oleh ketua kelompok. Penanggung jawab tiap bidang masing-masing dipegang oleh anggota. Kegiatan produksi dan proses produksi dilakukan bersama-sama oleh pimpinan usaha dan penanggung jawab dari tiap bidang. G. Resiko. Salah satu yang menjadi resiko usaha Batagor adalah tingkat persaingan dalam bisnis Batagor yang sangat tinggi. Hal tersebut membuat sebagian pelaku usaha Batagor mengeluh dengan banyaknya pelaku usaha Batagor, hingga berapa di antaranya memilih untuk menutup usaha Batagornya karena sepi pembeli.
Risiko usaha batagor berikutnya adalah resiko dari bahan-bahan baku pembuatan batagor yang mengalami kenaikan harga. Misalnya, kacang tanah untuk saus sambal kacang atau harga ikan tenggiri yang mahal. Resiko yang mungkin terjadi dalam usaha yaitu mutu dari bahan yang diperoleh. Bisa saja memiliki kualitas rendah atau rusak karena tidak tahan lama, sehingga berdampak juga pada kualitas produk yang dihasilkan dan mengakibatkan berkurangnya pembeli batagor. A. Rencana produk batagor merupakan jajanan khas Bandung yang mengadaptasi gaya Tionghoa Indonesia dan kini sudah dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Batagor sendiri sudah menjadi makanan yang cukup familiar di masyarakat Indonesia. Namun sampai saat ini masih terbuat dari tepung terigu. Yang kita tahu bahwa tepung terigu masih 100% hasil dari impor. Tidak hanya itu, batagor itu sendiri dari dulu hingga sekarang masih menggunakan ikan tenggiri sebagai salah satu campurannya. Sedangkan Indonesia sebagai salah satu negara maritim yang kaya akan hasil lautnya, memiliki banyak pilihan alternatif hasil laut yang bisa menggantikan ikan tenggiri sebagai bahan baku dari batagor. Dan salah satunya adalah ikan teri dan udang. Dilihat dari kandungan gizinya, ikan teri dan udang pun tidak kalah bergizinya dengan ikan tenggiri yang selama ini menjadi bahan baku dari batagor. Makanan yang berasal dari kota Bandung tersebut menjadi salah satu makanan favorit bagi banyak orang. Rasa batagor sangat akrab dengan lidah masyarakat kita, baik muda hingga yang tua. Batagor sendiri seringkali dijajakan mulai di pinggiran jalan, di sekolah, kampus, pasar, hingga merambah ke berbagai restoran hingga ke mall. Batagor laris manis di serbu masyarakat sebagai salah satu makanan favorit yang memiliki cita rasa yang lezat dan sangat menggoda. Batagor menjadi makanan favorit bagi banyak orang. Tingginya penggemar batagor membuat berbagai variasi olahan batagor muncul di tengah masyarakat. Salah satunya yang berada di Payungi, kini tengah populer dibicarakan masyarakat. Batagor yang memiliki tampilan yang unik dan berbeda dari batagor biasanya memiliki banyak sekali penggemar. B. Produk atau jasa yang dihasilkan. Yang pertama, hidangan lezat karena sangat akrab dengan lidah masyarakat. Yang kedua, harga yang relatif terjangkau mulai dari kalangan bawah, menengah, dan ke atas. Jenis usaha yang akan dijalankan adalah usaha perdagangan makanan berupa batagor aneka varian. Jenis usaha ini berupa usaha rumahan yang menjual makanan yang lezat dan bergizi dan disajikan dengan bumbu kacang dan kecap manis yang sangat enak. Usaha jajanan batagor ini diharapkan memiliki peluang usaha yang besar di pasaran. Jajanan ini juga sangat cocok bagi kalangan mahasiswa yang memiliki kesibukan yang padat. Kesibukan mahasiswa yang padat tentu memaksa mereka memilih makanan yang tidak perlu membutuhkan waktu yang cukup lama dan dapat dimakan di mana saja. Batagor merupakan jajanan yang dapat dimakan di mana saja dan juga mengenyangkan karena berbahan dasar kulit lumpia beserta varian isinya sebagai pengganti nasi. Usaha ini merupakan usaha menengah, kalangan manapun tahu dengan produk batagor ini. Dalam usaha ini tidak memerlukan banyak orang karena usaha ini masih kecil-kecilan dan juga tidak membutuhkan orang yang memiliki keahlian khusus atau juru masak. Karena akan tetapi dibutuhkan sikap tekun, ulet, sabar, dan kerja keras. Selain rasanya yang lezat, juga pangsa pasar yang bagus membuat peluang dari usaha batagor sangat cerah. Bisnis batagor ini juga merupakan bisnis yang membutuhkan modal kecil. Usaha batagor ini menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan dengan prospek yang bagus dalam jangka kedepannya. Rasanya yang khas dan cocok di lidah orang Indonesia juga membuat usaha batagor ini menjadi sangat potensial. Hal ini tersebutlah yang akan dijadikan sebagai target pemasaran. Proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang menggunakan beberapa faktor atau menggabungkan produksi guna untuk menciptakan suatu produk, baik itu barang maupun jasa yang memiliki manfaat bagi konsumen.
Adapun produksi dalam ekonomi Islam merupakan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan berbagai manfaat atau menambahkan dengan cara mengeksplorasi berbagai sumber ekonomi yang disediakan Allah, sehingga menjadi suatu maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Produk dari usaha ini adalah Batagor Enakin yang kami buat dari olahan ikan tenggiri, dari bahan utama ikan tenggiri dan tepung terigu. Itu kami olah melalui beberapa tahap dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk Batagor Enakin, yaitu rendam tahu ke dalam air garam kurang lebih 5 menit, jangan terlalu asin. Ulek bumbu dan haluskan. Campur dengan tepung tapioka, tepung terigu, kuning telur, dan daun bawang. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit. Uleni hingga jadi adonan kental dan lengket. Jangan sampai terlalu cair. Lalu celup tahu, sendoki bersama adonan dan goreng hingga matang. Haluskan bumbu kacang, panaskan di penggorengan. Tambahkan garam secukupnya, tes rasa dan siap sajikan dengan batagor tahu. Jika suka, bisa ditambahkan kecap dan saus sambal. Bahan baku per hari yaitu cabai merah, bawang putih, kacang merah, kulit pangsit, minyak goreng, tepung terigu, garam, kecap, telur, ikan tenggiri, tepung tapioka, dan daun bawang. Kemudian bahan penolongnya yaitu kacang tanah, minyak goreng, cabai, dan kecap. Adapun peralatan dan mesinnya yaitu sendok, blender, baskom, panci besar, wajan, spatula, serok, kompor, dan lemari kaca. Selanjutnya yaitu pembahasan A. Analisis persaingan usaha. Setiap kegiatan untuk melalui usaha harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau spacing, yaitu melalui analisis SWOT. Yang pertama, kelebihan S. Potensi lain yang dimiliki oleh usaha Pak Batagor ini yaitu penjualan batagor dari bahan dasar ikan, kentang, dan telur. Kelemahan W. Tidak enak jika disantap dalam keadaan dingin, jadi produk harus hangat jika disajikan. Selanjutnya, peluang O. Tempat strategis. Ciri khas menu dari batagor yang bervariasi menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Yang kedua, budaya masyarakat yang konsumtif dipayungi menjadikan usaha ini memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, strategi SO. Yang pertama, bekerja sama dengan pihak payungi dalam penjualan. Yang kedua, update tren teknologi informasi seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Selanjutnya, meningkatkan penjualan. Lalu yang selanjutnya, strategi WO. Yang pertama, meningkatkan standar pelayanan. Yang kedua, meningkatkan standarisasi produk. Yang ketiga, review atau kesan positif melalui sosial media. Yang selanjutnya yaitu kemudahan teknologi dalam melakukan promosi. Yang selanjutnya, ancaman T. Yang pertama, banyak saingan yang namanya sudah melambung dan dikenal konsumen terutama dipayungi. Yang kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu naik dapat menyebabkan batagor yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Yang selanjutnya, strategi ST. Yang pertama, kawasan lingkungan yang menarik masyarakat. Yang kedua, menyediakan permainan untuk anak-anak. Selanjutnya yaitu strategi WT. Yang pertama, pada produk yang dijual, kuliner Bandung. Yang kedua, harga lebih ekonomis. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang B, analisis 4P. Yang pertama, produk, brand, batagor, quality, tanpa bahan pengawet. Yang kedua, price. Untuk harga awal batagor dijual langsung kepada konsumen dengan harga sebesar 15.000 per porsi. Yang ketiga, promotion. A, personal selling. Pemasaran awal produk kami melalui mulut ke mulut, di mana melalui mulut ke mulut kemudian terus berkembang. Yang B, media online.
memasarkan produk melalui jaringan internet, melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram. Yang 4, pledge. Tempat yang dipilih yaitu Pasar Yusomulyo Payungi. Selanjutnya C, target dan segmentasi pasar. A, geografi. Wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah yang strategis. 2, demografi. Berdasarkan demografi secara pasar, kami bertujuan kepada kalangan masyarakat yang berkunjung ke Pasar Payungi dan lingkungan sekitar. D, strategi pemasaran. 1. Perkenalan bisnis. Produk yang kami tawarkan merupakan makanan yang lezat, bergizi, dengan harga yang terjangkau dengan rasa yang bermacam-macam. Produk ini bernama Batagor, yang disajikan dengan beberapa varian isi. Yang kedua, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis. Memiliki produk Batagor yang berbahan baku tepung terigu, kulit pangsit, ikan tenggiri, telur, dan kentang. Oleh karena itu, Batagor berniat bekerja sama dengan pemasok ikan, telur, dan kentang di wilayah sekitar. Yang ketiga, menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. Produk Batagor kali ini yang pertama yaitu Batagor dengan varian isi yang berbeda, yaitu ikan tenggiri, telur, dan kentang. Yang 4, meningkatkan kualitas pelayanan. Menyediakan website untuk wadah para konsumen, memberikan saran atas produk yang dibuat oleh pembuat Batagor ini. Yang kelima, media pemasaran. Kami akan mempromosikan produk kami melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. 7. Pembahasan. A. Ada bahan baku per hari dari Batagor adalah jadi total keseluruhan dari bahan di atas yaitu 416.000, atau ada B. Bahan penolong per hari dengan total keseluruhan adalah totalnya itu 61.000. Ada C. Peralatan dan mesin dengan total keseluruhan adalah 526.000. Ada D. Biaya tenaga kerja satu orangnya 300.000 per bulan, jadi biaya tenaga kerja per hari adalah 10.000. Ada E. Biaya overhead pabrik dengan keseluruhan yaitu 80.500. Ada F. Biaya sewa dari pemasaran, harga sewanya itu 2 juta per tahun, biaya pemasarannya itu 1 juta per tahun. Ada G. Harga per porsi adalah 15.000, target penjualan Batagor per hari adalah 15 porsi, jadi total harga adalah 225.000. H. Modal awal, total biaya awalnya yaitu ada 10.427.500. I. Analisis keuntungan. Waktu berjualan yaitu hari Senin sampai dengan Minggu. Berikut ini adalah rinciannya. Jadi yang pertama itu ada pendapatan harian. Pendapatan harian itu 15.000 dikali 15 porsi sama dengan 225.000. Yang kedua ada pendapatan bulanan. Pendapatan bulan ini yaitu 225.000 dikali 30 hari dapatnya yaitu 6.750.000. Terus yang ketiga ada jika diasumsikan penjualan 1 tahun konstan, maka pendapatan yang akan dicapai selama setahun yaitu 6.750.000 dikali 12 sama dengan 81 juta ribu. Jadi, kesimpulan dari proposal bisnis plan ini yakni Batagor ialah produk makanan ringan yang terbuat dari olahan ikan tenggiri dan udang yang digoreng dengan baluran tepung tapioka yang disajikan dengan tambahan bumbu, kacang, dan kecap manis. Jika ingin memberikan sensasi rasa pedas, bisa ditambah dengan saus sambal dan bisa menambahkan perasan jeruk nipis untuk menambahkan rasa. Tujuan pengolahan Batagor adalah untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan penjualan di daerah yang dapat memberikan pendapatan daerah sekitarnya. Kami optimis bahwa Batagor ini memiliki progres yang sangat baik, kekompakan tim, serta dedikasi untuk memproduksi olahan ikan tenggiri dan udang yang lezat ini dan berkualitas akan mencapai keberhasilan maksimal, berupaya mengembangkan ekonomi lokal di masyarakat.